Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami datang kepadamu dengan segala sepenuh hati kami pagi hari ini. Karena dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Tuhan tetap memelihara hidup kami. Pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, dengan kerohanian kami yang tetap dipelihara oleh Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sebentar mau menerima firman-Mu kembali, dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu berkuasa menyembuhkan segala kelemahan tubuh kami, penyakit kami. Dan firman-Mu bisa memulihkan hati kami. Firman-Mu bisa melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan bahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap tahu Tuhan ada bersama kami. Dan pagi hari ini, pagi yang indah, kami mau mendengar suara-Mu dan kami mau menerima dengan sukacita semua pesan-pesan firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman lagi. Kita merenungkan firman di Kisah Para Rasul 26 pagi hari ini. Kalau kita membaca secara teliti, Kisah Para Rasul 26 ini ada sedikit kisah tentang, kurang lebih kisah tentang Rasul Paulus sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat. Ya, sebelum dia bertobat, dia ceritakan bagaimana kehidupannya, dan setelah bertobat dia menceritakan bagaimana kehidupannya. Kita tahu bahwa di pasal 26 ini dia sedang ada di pengadilan. Dia sedang mau dijatuhi hukuman yang berat karena dia adalah seorang rasul yang mengabarkan Injil kemanapun, ya, kemana-mana. Ya. Kita tahu dari kisah ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak perlu membaca ayat yang lumayan panjang, 32 ayat ini, tapi saya akan menceritakan begini. Rasul Paulus adalah rasul yang sebelum dia bertobat bernama Saulus. Kita tahu bahwa sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Ya, dia sangat membenci pengikut Kristus. Sampai pada satu hari dia ceritakan di sana, tiba-tiba di ayat yang ke-13 dari Kisah Para Rasul 26, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, ini kejadian yang tiba-tiba dia alami. Dia diterangi oleh cahaya sinar yang dia bilang lebih terang dari cahaya matahari, yaitu cahaya Kristus sendiri. Dan saat dia terang itu menyorot kehidupan mata daripada Paulus dan teman-temannya, maka di sana dikatakan kami semua rebah karena tidak kuat ya dengan sinar yang begitu terang. Dan pada waktu mereka rebah, ada suara yang memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu Saudaraku pasti sudah tahu semua cerita ini. Cuman yang saya ingin tekankan dan kita akan bahas sedikit. Kehidupan Paulus sebelum bertobat, dia adalah seorang yang bukan main-main. Dia adalah seorang yang menganiaya orang Kristen karena dia benci pengikut Kristus. Dan sejak dia diterangi oleh cahaya yang terang itu, dia bertobat, mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus, bahkan dia dipakai sebagai rasul Kristus, rasul yang besar. Dan ternyata kehidupannya berubah 180 derajat, Bapak Ibu. Ya. Perubahan kehidupan Paulus
Sebelum dan sesudah itu terlalu terlalu besar perubahannya. Saya mau katakan sebentar. Sebetulnya kalau kita sebagai orang Kristen, kita ini sudah, semua orang mengatakan bahwa kita ini pengikut Kristus. Betul enggak? Kita ini orang Kristen berarti kita ini pengikut Kristus. Tapi yang saya maksud begini. Adakah sebuah perbedaan yang besar sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima keselamatan, dan setelah kita menerima keselamatan dan kita menjadi pengikut Kristus? Adakah perbedaan yang besar dalam hidup kita? Ini yang saya mau jadikan bahan perenungan kita pagi hari. Seperti Paulus, ketika dia belum bertobat dan sudah bertobat, dia sangat drastis sekali perubahannya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tahu gini, keselamatan, pertobatan yang dia alami melalui keselamatan dari Yesus Kristus itu sebuah anugerah. Itu sebuah kasih karunia. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu tidak bisa dicari, diminta, gak bisa. Itu anugerah. Nah, karena Paulus tahu bahwa ketika hidupnya dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya dan dia mendapatkan keselamatan, dia sungguh ngerti bahwa keselamatan ini gak boleh nanggung-nanggung gitu artinya. Orang Jawa bilang, kalau sudah menerima keselamatan, kita ini tidak boleh nanggung-nanggung. Artinya gini, kalau kita sudah mau dikatakan orang yang sudah bertobat, mengikut Kristus, dulunya pengikut yang lain, dan sekarang kita menjadi pengikut Kristus, seharusnya kita tahu kita nggak boleh nanggung-nanggung. Kita nggak boleh setengah-setengah. Harus ada sebuah perbedaan yang sangat jauh dari sebelum dan sesudah. Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya, maaf kalau pagi ini saya harus berkata bahwa banyak orang Kristen ternyata ketika dia sudah bertobat diselamatkan. Entah kita ini diselamatkan dengan cara apa kan? Dengan pertobatan dengan cara apa? Kan macam-macam. Tiap orang dipanggil dengan cara yang bermacam-macam. Kalau Paulus dipanggil dengan diterangi oleh sinar yang terang dan dengan suara yang memanggil namanya. Ada orang lagi yang lain ketika dia bertobat, menerima Yesus, menerima keselamatan, dia melalui sakit penyakit. Ketika dia sudah ketika dia sudah kritis, sudah menghadapi maut, ternyata ada seorang yang melayani dia, dan akhirnya waktu itu dia mau terima Yesus, bertobat dan sembuh dan menerima keselamatan. Macam-macam, ya macam-macam. Jadi artinya itu tidak penting. Maksud saya gini, dengan cara apa itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Karena Tuhan punya banyak cara. Tapi yang paling penting itu artinya gini, keselamatan itu kan anugerah dari saya. Itu yang harus dikerjakan, keselamatan. Banyak orang menerima keselamatan dan keselamatan itu cuman berhenti. Dulu dia kalau minggu tidak ke gereja, sekarang minggu ke gereja. Cuman berhenti di situ aja, cuman cukup di situ aja perbedaannya. Dulu dia kalau mau makan tidak berdoa, sekarang kalau mau makan berdoa bersyukur. Cuman itu saja perbedaannya. Saya tadi katakan perbedaan kehidupan Paulus sebelum bertobat dan setelah bertobat sangat jauh bedanya. Drastis sekali perbedaan. Sekarang coba kita renungkan dengan diri kita sendiri masing-masing. Adakah perbedaan yang jauh ketika dulu dan sekarang? Dulu belum menerima keselamatan, belum bertobat, sekarang sudah menerima keselamatan, bertobat di dalam Yesus Kristus. Perbedaannya apa? Loh, mungkin Bapak Ibu bilang begini, gimana nih Pak James? Pak James kan tahu saya sekarang melayani Tuhan, gitu kan. Dulu saya mengolok-olok orang yang melayani, saya berkata sinis kepada orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Gitu. Tapi sekarang saya nih melayani. Pagi, siang, sore saya melayani Tuhan, misalkan begitu. Oke. Tapi Bapak Ibu maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Ternyata saya mendapati banyak orang yang melayani Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah. Mas. Dia cuma punya spirit saingan satu dengan yang lain.
Dia punya satu spirit enggak mau kalah. Kamu bisa begitu, aku juga bisa. Nah, kadang-kadang kita juga punya spirit yang gini. Saya mau melayani ini supaya orang tahu bagaimana saya ini memiliki sebuah kemampuan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti itu dulunya selalu tidak dihargai. Dan sekarang ketika dia ada di dunia pelayanan, dia sudah bertobat, dia melayani, dia ingin pengakuan dari orang lain. Jadi kalau dia melayani, dia kepingin dapat pengakuan dari orang lain. Wah, kamu hebat buat melayani. Wah, tadi kamu luar biasa loh. Kamu diurapi Tuhan loh tadi. Kalau tidak ada seperti itu, hatinya sedih. Dan bahkan begini Bapak Ibu Saudaraku semua. Banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan ternyata dengan tujuan-tujuan yang salah. Hatinya tidak tulus. Contohnya begini, ada juga orang-orang yang melayani Tuhan sangat sensi juga. Kalau ada kesalahan-kesalahan ditegur, dia marah. Kalau ada yang tidak benar, dia diberi nasihat, dia nggak terima. Ada juga orang yang melayani Tuhan cuma karena ada imbalannya. Ya, imbalannya itu uang, atau imbalannya itu apa yang lain. Ya banyak macam. Yang sebetulnya yang tahu hati kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, kehidupan Paulus itu harus menjadi teladan bagi kita semua. Bagi saya juga. Karena begini, dia tidak main-main Paulus. Ketika dia belum bertobat dan setelah bertobat, hidupnya sungguh berubah. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, saya mau bacakan begini. Ya. Dia bilang begini dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke 15, 16, 17, 18. Ya. Saya tidak ada waktu untuk membaca pagi hari ini. Tapi saya mohon Bapak Ibu Saudaraku semuanya di rumah baca. Ya. Baca artinya gini. Di ayat mulai 13, 14, 15, 16, 17, 18 itu dia sedikit menceritakan bagaimana ketika dia dipanggil oleh Yesus. Dipanggil dan dia Tuhan itu ngomong dengan jelas. Saya mau baca sebentar ayat 16. Paulus berkata begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Itu Tuhan ngomong sama dia ketika dia rebah. Nah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi artinya ayat 16 ini Tuhan berkata kepada Paulus, aku ingin kamu menjadi saksi. Ya, kehidupannya itu menjadi sebuah kesaksian. 17, Yesus berkata, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ya, ini sebuah panggilan bagi Paulus dari Allah. Ya, dia akan dikirim ke bangsa-bangsa, diutus kemana-mana. Untuk apa? Ayat 18. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Begini Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Yang namanya Paulus ini ketika dia dapat panggilan Tuhan waktu dia bertobat di jalan mau ke Damsyik, Tuhan ngomong, aku akan melakukan ini, aku akan mengutus kamu, aku akan ini, kamu kasih tugas sama Tuhan. Kita tahu gitu ya, saudara. Bukan cuma Paulus sebetulnya yang mendapatkan tugas dari Tuhan ketika dia menyelamatkan kita. Sebetulnya kita harus tahu bahwa kita pun ini dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dikuduskan,
dipilih, ya, dari sekian banyak orang kita dipilih dengan segala macam cara. Tadi saya berkata, itu dengan sebuah maksud. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah merasa cukup kehidupan kita. Aku sudah bertobat kok. Aku kalau minggu ke gereja, aku tiap pagi berdoa. Aku melayani Tuhan. Bahkan tadi saya berkata, bahwa banyak ternyata orang yang melayani Tuhan dengan motivasi-motivasi seperti itu. Nah, bersaing satu dengan yang lain untuk mencari pengakuan, ya, untuk mendapatkan penghargaan dan sebagai macam-macam alasan. Itu alasan kita melayani. Ternyata Tuhan bukan cuma ingin kita sampai seperti itu. Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara semuanya, ternyata mungkin saudara berkata begini, kan panggilan saya beda Pak dengan Paulus. Betul, beda. Enggak semua orang dipanggil seperti Paulus. Pergi ke bangsa-bangsa, menjadi penginjil, membuka jemaat-jemaat baru. Enggak semua orang dipanggil seperti itu. Tapi setiap orang dipanggil oleh Tuhan ketika dia mendapatkan keselamatan. Dia bertobat. Untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Ini perhatikan. Kalau saudara melayani Tuhan di gereja, jadilah saksi Kristus. Nggak boleh lagi punya perasaan-perasaan, motivasi-motivasi yang salah. Spirit saingan, spirit nggak mau kalahan, dan sebagainya. Supaya menonjol, supaya dapat pengakuan, supaya dapat imbalan. Jangan-jangan lagi itu. Kita melakukan apapun, walaupun kita tidak dipanggil seperti Paulus, pergi kemana-mana, pergi ke negara-negara seperti yang kita baca di Kisah Rasul, di Korintus dan sebagainya. Ya, kita tidak dipanggil seperti itu, tapi ingat kita ini dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan menyelamatkan kita dan dengan anugerahnya luar biasa. Cuman satu tujuannya, supaya kita menjadi saksinya. Kalau saya bilang menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, bukan harus pergi ke sana-sana. Kalau itu panggilanmu, lakukan. Kalau itu bukan panggilanmu, apa saja yang kau lakukan, tetapi kau tahu, aku harus jadi saksi Kristus melalui yang kulakukan. Kalau saya menjadi asyir di sebuah gereja, saya melayani, menerima tamu, menerima jemaat, menyalami jemaat, saya harus jadi saksinya melalui pelayanan saya. Kalau saya sendiri secara pribadi, dulu pertama kali saya belajar melayani Tuhan di gereja ketika saya berumur 8-9 tahun. Saya menjadi pemain piano, mengiringi ibadah yang dilakukan setiap minggu, setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu. Saya harus ngerti bahwa saya melakukan pelayanan itu dan saya harus jadi saksi Kristus melalui pelayanan saya. Menjadi saksi Kristus artinya bagaimana? Sampai orang melihat saya dalam pelayanan saya, dia diselamatkan. Kan nggak setiap orang datang ke gereja itu sudah menerima keselamatan. Ya kan? Banyak orang yang datang ke gereja itu belum menerima keselamatan, masih mau hidup dalam dosa, masih ada. Justru melihat pelayanan kita sebagai penerima tamu mungkin, ya sebagai pemain piano mungkin, sebagai singer mungkin, sebagai menyampaikan firman Tuhan mungkin, sebagai apa saja melayani kelihatannya yang remeh-remeh. Tapi ingat, melalui pelayananku ini, aku harus jadi saksi Kristus. Aku harus jadi saksinya. Jadi artinya gini, jadi saksi Kristus itu membawa orang datang kepada Yesus melalui hidup kita. Melalui hidup kita, melalui main piano, melalui main drum, melalui main gitar, melalui apapun yang kita kerjakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bilang begini, saya sampai hari ini belum melayani di gereja. Oke, enggak apa-apa. Mungkin Tuhan utus engkau melayani di marketplace, di kantormu. Ketika engkau jadi seorang karyawan, jadi karyawan yang menjadi saksi Kristus. Seperti Paulus. Karena dia merasa begini, aku sangat berhutang nyawa dengan Kristus.
hidupku yang hina, hidupku yang kacau, hidupku yang sangat bejat menjadi pembunuh orang Kristen. Dan akhirnya dia merasa bahwa seperti ini dipilih Tuhan ternyata. Orang seperti aku ini ternyata diperhatikan dan dikejar oleh Tuhan waktu dia mau ke Damsyik. Ternyata Tuhan kasih sinar yang terang. Di situ dia bertobat. Dia sangat menghargai keselamatan yang dari Tuhan. Dan dia berkata begini, keselamatan ini mahal, harganya tidak ternilai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita yang sudah menerima keselamatan ini seharusnya kita benar-benar menghargai dan kita nih membalas semua kebaikan Tuhan. Membalas anugerah yang besar. Kalau saya bilang anugerah yang besar pasti semua Bapak Ibu semua setuju. Kita nih semua menerima anugerah dari Tuhan. Kita nih menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita tidak bisa mikir, kenapa aku orang bejat gini kok bisa dipilih oleh Tuhan? Kenapa aku orang yang hina, aku orang yang miskin ini, kok aku bisa dipilih oleh Tuhan? Kenapa Tuhan mau menyelamatkan aku? Karena kita berpikir seperti itu, kita nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku orang yang tidak diperhatikan. Mamaku pun tidak perhatikan, kok Tuhan perhatikan. Itulah anugerah Bapak Ibu. Dan kalau kita ngerti begitu mahalnya anugerah ketika engkau sudah diselamatkan, engkau tidak cuma minta kekayaan dari Tuhan. Dan bahkan kita ketika diselamatkan, kita nuntut Tuhan begini. Tuhan, bukankah aku pernah dengar kalau orang yang sudah menerima Yesus dapat keselamatan hidupnya kaya? Ayo kasih kekayaan sama aku Tuhan. Ayo kasih berkat yang banyak. Buktikan bahwa engkau itu besar dan engkau berkuasa. Itu loh yang dilakukan oleh orang Kristen. Wow, dia tidak lagi merasa menghargai karunia, kasih karunia, menghargai anugerah. Dan bahkan ketika dia sudah dikasih anugerah dari lubang yang dalam, Tuhan selamatkan, diangkat dari lumpur yang begitu kotor. Setelah kita dibersihkan jadi anak Allah, bertobat, kita nuntut Tuhan, mana berkatnya, mana kekayaannya, mana janjinya itu, mana. Oh saudara, kita jadi orang yang sangat naif di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti kehidupan Paulus, saya sungguh terharu dengan kehidupan Paulus. Dia ngerti keselamatan itu tidak ternilai. Sebab itu ketika dia diselamatkan, dia mau kerjakan keselamatan itu dengan semangat. Dia mengerjakan keselamatan itu dengan tanggung jawab. Dia mengerjakan keselamatan itu dengan tekun dan setia. Penuh dedikasi. Penuh loyalitas. Berapa banyak orang Kristen melayani Tuhan. Jadi orang Kristen tidak ada dedikasinya. Tidak ada loyalitasnya. Kalau engkau bergabung di sebuah gereja, bahkan gereja, maaf ya, orang Jawa bilang, ngelus dodo melihatin hidup kita. Kok orang kok kayak gini, gitu kan? Kita tidak berkarya untuk Tuhan di dalam gereja yang Tuhan sudah tetapkan kita di sana. Bahkan kita nih menjadi batu sandungan di sana. Kita menjadi batu orang-orang yang mau bertobat, melihat kita batal bertobat. Tadi ingat ya, ingat kata-kata saya. Seharusnya kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu orang yang belum kenal Yesus, datang kepada Yesus, kenal. Karena hidup kita bukan menjadi orang yang makin mengolok Kristus dalam hidupnya. Kelihatan hidup kita jadi batu sandungan. Ayo, kita sungguh-sungguh ngerti arti keselamatan, arti anugerah, arti kasih karunia seperti Paulus. Sebab itu dia berkata, ini mahal. Aku mau kerja. Aku tidak mau diem-diem. Bisa aja kan, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ini banyak. Tuhan kasih tugas, Tuhan memanggil, tapi ada yang tidak mau dalam panggilan. Ya, Tuhan memilih dia dengan sebuah tujuan, tapi orang itu nggak mau lakukan. Bisa aja. Tapi kenapa Paulus mau lakukan? Sekali lagi saya ulangi jawabannya.
Karena dia tahu bahwa anugerah keselamatan itu betapa mahal. Dan dia harus lakukan. Dia harus lakukan, dia kerjakan. Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya, mari kita sadari, berapapun usia kita, siapapun engkau yang sempat mendengar khotbah ini, kalau engkau sudah bertobat, menerima keselamatan, kerjakan keselamatan, jadilah saksi Kristus. Jadi pegawai, jadi saksi Kristus. Jadi bos, jadi saksi Kristus. Jadi apapun kau jadi saksi Kristus. Bukan bahkan menjadi orang-orang yang membuat malu nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Walaupun pagi ini firman-Mu agak keras, menyentak pikiran kami, hati kami. Tapi kami tahu firman-Mu itu tetap penuh dengan kebaikan dan anugerah. Tujuan kami menerima firman-Mu, tujuan Engkau menyampaikan melalui hamba-Mu ini satu, supaya kami akan nantinya menghargai keselamatan, menghargai, mengerjakan keselamatan, dan menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau memakai kami, dimanapun Engkau meletakkan kami. Terima kasih Bapak. Mungkin banyak beban yang berat yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, Saudara semuanya hari ini. Tapi aku percaya, di dalam beban yang berat itu ada anugerah Tuhan juga. Di dalam masalah yang bertubi-tubi itu ada kebaikan Tuhan juga. Jadi kami tidak pernah bisa marah dan kami tidak bisa mundur dari Tuhan. Satu tujuan kami, langkah kami terus maju. Untuk akhirnya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang. Itulah kami yang Tuhan sudah selamatkan. Berkat-Mu dicurahkan atas semua anak-anak-Mu pagi. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.